Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sukses untuk pemirsa Ruang Siar Menoreh. Episode kali ini tamu Ruang Siar Menoreh telah hadir di ruang kita Kepala Bidang Litbangdal Bapeda Kabupaten Kulon Progo, Mas Hamdan Syakiri. Selamat datang Mas di Ruang Siar Menoreh. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Boleh diberi komen sedikit tentang Ruang Siar Menoreh dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua, pemirsa Ruang Siar Menoreh. Kita berjumpa lagi di Ruang Siar Menoreh ini. Terima kasih Pak Sinija dan rekan-rekan sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan program-program yang ada di pemerintah Kulon Progo, khususnya di Bapeda. Dan saya pikir Ruang Siar Menoreh ini sangat bagus sekali, sehingga kita bisa mengkomunikasikan, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita kepada masyarakat, yang nantinya juga masyarakat bisa mengikuti informasi-informasi yang bisa kita berikan. Ya, secara daring. Ya, secara daring. Oke, terima kasih Pak Hamdan atas beberapa motivasinya untuk tim kita. Berikutnya kita akan berbincang tentang tema yang kita sepakati, yaitu inovasi, Mas. Ya. Nah, kita kan kalau bicara inovasi itu persepsi orang biasanya kan, oh ini mesti aplikasi, oh ini aneh-aneh ini inovasi ini. Kemudian ada lagi wong yang rutin-rutin saja kewalahan, kenapa harus dituntut inovasi. Ada lagi tentang ini nanti bagaimana dasar hukumnya. Nah, boleh disampaikan kepada rekan-rekan Mas Hamdan tentang inovasi itu bagaimana? Oke, jadi inovasi itu sebenarnya semua pembaruan ya Pak, pembaruan, update lah, perbaikan, pembaruan. Jadi tidak harus aplikasi. Ya. Kan bisa kita bedakan menjadi dua, ada digital dan non digital. Oke. Jadi kalau berdasarkan PP 38 tahun 2017 itu kan inovasi daerah itu adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama ini kan kami melihat di Kulon Progo itu kan teman-teman tuh kalau kita dorong untuk berinovasi itu kadang-kadang mereka mengeluh kalau susah, kemudian berat, banyak kerjaan yang lain. Tidak ada anggarannya. Tidak ada anggarannya seperti itu. Padahal inovasi ini sangat penting sekali karena dengan berinovasi kita bisa memperbaiki satu pelayanan kita kepada masyarakat, bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah itu juga. Dan juga kita juga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, tidak hanya bekerja secara rutin, secara biasa, tapi kita perlu membuat terobosan bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Oke, inovasi tidak harus digital ya. Dan inovasi tidak harus sama sekali baru. Betul. Bisa peningkatan gitu ya. Oke. Ya, jadi tidak harus bikin baru dari nol. Ya. Tapi apa yang sudah ada kan kita lihat permasalahan di kita apa. Ya. Di perangkat daerah atau misal di Kapanewon ada masalah apa, ya. Atau mungkin ada keluhan masyarakat. Dari masalah-masalah itu bisa kita menjadi inovasi. Ya, kita akan menjadi inovasi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hamdan. Selanjutnya begini, agar kita punya pedoman ya, rekan-rekan kita itu punya pedoman dalam berinovasi, mungkin bisa disampaikan apa saja yang menjadi kriteria inovasi daerah, utamanya yang di Kulon Progo yang panjenengan mau kembangkan. Jadi inovasi daerah itu sebenarnya bentuknya ada 3 ya. Kita bentuknya dulu ya Pak. Oh, bentuknya. Oke. Yang pertama tata kelola pemerintahan daerah. Ya. Kita secara umum kegiatan-kegiatan kita dalam menyelenggarakan pemerintah daerah itu bisa kita bikin inovasinya. Tata kelola misal kayak e-planning, kemudian e-budgeting,
kinerja dan lainnya Ya. itu bisa kita Tata kelola itu ya. atau perbaikan SOP itu juga masuk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oke. Kemudian yang kedua pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini kan sangat penting. Misal di Kabupaten kan sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Nah, kita harapkan juga bisa membuat inovasi-inovasi pelayanan publik, misal dalam perizinan, kemudian pelayanan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga bentuk lainnya. Nah, kalau tidak dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau tidak dalam bentuk pelayanan publik, nah itu nanti masuk ke kategori bentuk lainnya. Tapi masih menjadi kewenangan dari kita pemerintah daerah. Oke, Ya. oke. Jadi inovator ya harus mengenali ini Iya. masuk di tata kelola pemerintahan Betul. atau di Oke. pelayanan publik atau di Bentuk lainnya. bentuk lainnya. Ya. Pasti akan masuk di salah satu bentuk ini. Pasti tiga itu saja. Oke, oke, oke. Kemudian kriteria tadi bisa Ya. dikatakan inovasi. Yang pertama mengandung pembaruan sebagian atau seluruh. Nah, tadi kan saya katakan tidak Ya. harus dibuat baru. Ya. Nah, tidak dibuat baru, tapi bisa kita mengupdate, memperbarui sesuatu yang sudah ada, memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Oke. Kemudian memberi manfaat bagi daerah maupun bagi masyarakat. Seperti tadi mungkin masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudah, Ya. mendapatkan pelayanan dengan cepat, dengan murah. Nah, itu kan memberikan manfaat kepada masyarakat. Oke. Kemudian tidak melakukan pembebanan atau pembatasan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti kita berinovasi tapi malah membatasi masyarakat atau malah menambah Menimbulkan biaya, tambahan. menimbulkan biaya tambahan kepada Oke. masyarakat. Kemudian merupakan kewenangan daerah ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau itu jadi urusan yang di kewenangan. Kemudian dapat direplikasi. Nah, dapat direplikasi ini sebenarnya kita bisa mereplikasi dari perangkat daerah lain atau dari instansi lain yang sudah eksis. Kemudian kita kan kuncinya ATM ya Pak. Ya. Amati, tiru, modifikasi. ATM. Ya, Amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Ya, oke, oke. Kita mengamati, oh di sana sudah ada inovasi ini, kok bagus. Kita punya masalah ini yang hampir sama dengan di sana. Bisa. Di sana sudah jalan, kemudian kita Bisa meniru. kita tiru dan kita modifikasi Pak. Jadi tidak blok, ya, tiru, tapi kita modifikasi dengan kondisi-kondisi Sesuai ada kondisi di- kita. Ya, yang ada di instansi kita seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi itu ya kriteria Ya. inovasi yang harus ada ketika kita membuat inovasi, mempertimbangkan kriteria tersebut. Ya. Oke, Mas Hamdan. Sekarang tentang Gema Indahku. Oh, Ya, oke. Gema Indahku. Ya, punya Gema Indahku, ada klinik inovasi daerah. Nah, bisa dijelaskan Mas ini biar menjadi referensi rekan-rekan kita tentang Gema Indahku dan konsep inovasi di Kulon Progo. Moga Mas. Yang terang Pak. Jadi Gema Indahku itu kan singkatan dari Gema, gerakan bersama. Ya, Jadi gerakan tidak hanya bersama. kita sendiri ya. Ya. Kita mau mengajak rekan-rekan semua bersama-sama untuk Indahku, memajukan inovasi daerahku Kulon Progo. Jadi gerakan bersama memajukan inovasi daerah Kulon Progo. Ya. Kita melihat kan kalau secara nasional, secara negara Republik Indonesia, kita itu untuk indeks inovasi Indonesia itu masih kalah di kawasan ASEAN sendiri. Kita masih terendah. Masih rendah. Rendah. Oke. Kita paling rendah di kawasan ASEAN. Oh, iya. Malaysia, Singapura, Brunei itu Indonesia paling rendah. Ada punya greget kita ini. Iya. Nah, kemudian kan daerah-daerah lain itu dalam IGA atau inovatif government itu sudah berusaha meningkatkan inovasinya baik kuantitas maupun kualitas. Kita pernah ke Wonogiri itu mereka punya 1000 inovasi Pak. 1 tahun. Iya, jadi punya database gitu, Oh, iya. inovasi. Nah, di tiap tahun mereka mengeluarkan 200 inovasi untuk diberikan di IGA. Kemudian di Mojokerto itu ada 173 inovasi. Seperti itu. Kita masih berapa? Kita masih di bawah 100 di bawah 100. Ya. Nah, kemudian kita kan juga di tahun 2018 itu sebenarnya kita pernah peringkat 5 nasional. Ya. Lombok. Kemudian 2019 kita peringkat 2. Nah, mulai dari 2020 itu kita mulai menurun karena daerah lain yang naik. Yang naik, Nah, ya. Kita sudah berusaha meningkatkan inovasi, tapi daerah lain juga peningkatannya Ya.
sangat besar Kalah sekali. banter kita. Betul, kalah banter sekali. Dan di tahun 2022 ini kita indeks inovasinya di peringkat 72 dari kabupaten se-Indonesia. Latar belakang Itu, nah makanya kita berusaha untuk bangkit kembali. Nah, bagaimana kita meningkatkan ya tidak hanya untuk indeks inovasi daerah saja, tapi juga kan untuk itu tadi kalau kita nggak berinovasi nanti monoton, kita kan tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan masyarakat yang melayani karena zaman sekarang itu kan sangat cepat sekali perkembangannya. yang monoton serahkan robot. betul. Nah itu latar belakang kita kenapa kita menginisiasi Gema Indahku atau gerakan bersama memajukan inovasi daerah di Kulon Progo. Oke, jadi gerakan bersama ya. Iya. Jadi tidak hanya Gerakan bersama. sendiri ya. Jadi kan sebenarnya kalau di Pemda Kulon Progo itu ada 3 perangkat daerah ya Pak yang mengampu inovasi. Pemda sendiri, bagian organisasi, ya. kemudian sama bagian pemerintahan. Oh, Bagian pemerintahan yang terkait dengan Kapanewon ini kan salah satu kinerja Kapanewon juga ada inovasi juga. Betul, Ada ya. inovasi juga. Kemudian satu lagi Pak, BKPP. Nah, BKPP ini harusnya nanti kita ajak juga. Bagaimana inovasi-inovasi dari aksi perubahan teman-teman yang diklat itu bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan menjadi inovasi daerah di Kulon Progo. Selama ini kan kesannya kan setelah selesai diklat ya sudah berhenti menjadi tumpuk gitu ya. Menjadi laporan. Padahal di dalamnya ada banyak sekali bagus dan itu sudah dilakukan uji coba oleh teman-teman, sudah berhasil di jangka pendeknya, tinggal jangka menengah dan jangka panjangnya kita dampingi, kita fasilitasi. Nah, makanya kita ada klinik inovasi juga, bagian dari Gema Indahku. Kita sekarang di Bapeda ada klinik inovasi. Jadi kalau saya punya ide misalnya, saya bingung mau menuangkannya, silakan nanti ke Bapeda, kita diskusi bareng-bareng bagaimana kita mengembangkan ide itu. Kemudian nanti kita memfasilitasi ide itu menjadi inovasi, kemudian kita dampingi nanti untuk inovasinya sampai nanti mungkin setelah inovasinya jadi, kita ini yang kita rencana mau inisiasi HAKI juga Pak. Oh gitu ya. Kekayaan intelektualnya nanti kita daftarkan ke Kemenkumham untuk teman-teman kekayaan intelektual inovasinya sebenarnya. Karena kalau kita lihat begini Pak, teman-teman itu sebenarnya banyak yang dia itu berinovasi, cuma karena tidak direncanakan, didokumentasikan, sehingga itu kegiatan dilaksanakan, inovasinya ada, namun tidak punya dokumen yang mendukung kan. Itu salah satu nanti akan dibantu di klinik inovasi ya. Nah itu nanti kalau data dukung itu nanti ngaruhnya ke kualitas. Jadi kematangan inovasi di Kemendagri itu kan dinilai. Satu inovasi kematangan maksimal ada 21 indikator. Dari payung hukumnya, kemudian bentuk inovasinya, kemudian manfaatnya, ada bimteknya enggak itu. Nah, itu harus kita dokumentasikan. Yang terakhir ada survei kepuasannya. Nah, itu manfaatnya sampai ke sana sampai dampaknya kepada masyarakat puas apa tidak terhadap inovasi itu yang nanti coba pelan-pelan kita dampingi karena kita juga tahu, kita juga sadar kalau teman-teman juga tidak hanya mendokumentasikan inovasi itu, tapi juga ada pekerjaan lain. Seperti itu. Nah selama ini kan kita mungkin agak mepet ya Pak waktunya. Dari Kemendagri mengirimkan surat, kemudian baru kita mengajak rekan-rekan untuk ayo ikut IGA, daftarkan inovasinya, siapkan data dukungnya, gitu kan. Nah nanti mulai tahun depan, rencana kita nanti mulai di awal Pak. Didampingi dari awal. Kita dampingi dari awal. Dari Januari nanti kita dampingi dari awal, bagaimana kita menyiapkan inovasi dan juga kualitasnya kita tingkatkan pelan-pelan. Itu nanti dampaknya signifikan kelihatannya Pak. Karena begini, inovasi itu kalau yang inovatornya sudah tahu ini IGA, ini Sinovik, dia akan menyiapkan semuanya dari awal. Betul Pak. Kemudian Mas Hamdan, tentang di kabupaten itu kan ada forum-forum kompetisi inovasi yang ada Sinovik, ada menoreh kreatif. Nah, boleh disampaikan kepada kita
J. Siapa saja yang bisa berpartisipasi dalam inovasi? Apakah person bisa, apakah hanya perangkat daerah? Monggo Mas Anda. J. Jadi kan yang sudah jalan selama ini kan kita ada Iptek Renova Menoreh, Anugerah Iptek Renova Menoreh itu kan untuk masyarakat dan pelajar, inovasi dari pelajar dan masyarakat. Itu segmennya pelajar dan masyarakat. Ya, Oke. ASN sudah bisa ikut, dia ikut kategori masyarakat. Oh, gitu ya. Kalau ASN punya inovasi, Misalnya saya ya warga Kulon Progo, harus warga Kulon Progo ya. harus warga Kulon Progo. Saya bisa Ya, ikut di situ sebagai betul, pribadi ya. betul. Dan itu masuk di inovasi yang bentuk lainnya tadi, Pak. Oh, gitu. Bentuk lainnya tadi inovasi dari pelajar, dari masyarakat, misal dia pengembangan ekonomi, misalnya bikin produk dari apa, dari singkong, misalnya diversifikasi sehingga menjadi apa, jadi makanan yang unik, yang belum pernah ada, yang rasanya juga enak, bisa mempunyai nilai ekonomis, nah itu bisa diikutkan di Renova Menoreh. Itu setiap tahun. Setiap tahun, setiap tahun. Nah, tahun ini kita sudah ada 54 yang daftar, Pak. Dari pelajar dan masyarakat ini trennya semakin meningkat. Kalau 2018 nya hanya 10. Jadi kita kejar-kejar juga. Jadi pelajar masyarakat itu kita hubungi, tahun itu kita hubungi, ayo ikut Renova Menoreh, Tapi alhamdulillah mulai 2021 itu ada 26 yang ikut, kemudian 22 30, nah tahun ini 54. Setelah podcast ini, kita depan Pak. Soalnya udah tutup kita. Kita udah tutup. Nah, ini kami mengajak kepada rekan-rekan, baik pelajar maupun masyarakat, kalau sudah punya inovasi disiapkan dari sekarang. Nah, nanti tahun depan ikut Iptek Renova Menoreh. Hadiahnya lumayan ya, ada hadiahnya ini ya. Hadiahnya bisa berupa uang pembinaan, Pak. Kalau untuk pelajar dan masyarakat. Nah, kita juga kan untuk mendorong rekan-rekan perangkat daerah ini kan kita juga akan memberikan penghargaan ya. Tapi kan tidak bisa dalam bentuk uang tunai. Ya. Karena kita dihasil ketentuan perundang-undangan. Ya. Nggak boleh nanti kita kena spray. Kemarin kami sudah koordinasi dengan BKPP juga mungkin nanti bisa menjadi salah satu perhitungan dari tunjangan kinerja inovasi itu. Jadi perbuknya nanti mau disesuaikan, kita mau menyusun perbuk juga. Jadi ini rewet ya. Nah kemudian juga di Bapeda ini mungkin nanti untuk OPD yang inovatif, nah mungkin pagunya nanti akan kita tambah untuk pengembangan inovasi. Ya, jadi tidak per personnya tapi perangkat daerah. Jadi inovator itu bisa dari pelajar dan masyarakat. Wadahnya Renova Menoreh, ada perangkat daerah, wadahnya bisa IGA, bisa Sinovik, kemudian ada yang dari personnya PNS-nya arahnya ke reward sebagai ASN. Nah, jadi ASN berprestasi kan di BKPP ada juga ASN berprestasi itu juga. Nah, ini mudah-mudahan ini teman-teman menjadi perangkat daerah motivasi. Jangan patah semangat. Tidak ada anggarannya, tidak ada orangnya, nah itu jangan patah semangat, nanti kita dampingi, kita bantu. Makanya kita bersama-sama. Jadi inovasi itu tidak bisa sendiri, Pak, tidak bisa kita kembangkan sendiri, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Iya, ini yang ini saya juga kalau tidak didukung para narasumber ya nggak ada materi. Tapi untuk diketahui Mas, ini inovasi ini biayanya hanya 78.000, hanya untuk buat banner ini saja. Meja sudah ada, alat sudah ada, kursi sudah ada, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Bagaimana kita memanfaatkan, mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, kita create menjadi suatu inovasi yang bagus lagi. Dan kekuatan Gema Indahku salah satunya juga kolaborasi, Pak. Jadi kekuatan Gema Indahku itu kan kita kemarin kolaborasi dengan, kita kan kalau awal inisiasinya kan kita mau kolaborasi dengan bagian organisasi, bagian pemerintahan, 3 ini, nanti kita bareng-bareng mengembangkan inovasi daerah. Nah kemudian kemarin dari UGM itu mengajak kolaborasi. Mereka kan punya FRC, Field Research Center di Wates, itu nanti bisa juga dipakai oleh masyarakat kalau
punya inovasi yang membutuhkan pendampingan dari akademisi, nanti bisa ke FRC. Kemarin kita ngadain Webcam Challenge. Webcam Challenge itu diikuti oleh juga peserta internasional dan juga kita mengikuti pelajar, kemudian mahasiswa, KWT, KSM, sama perwakilan Bapeda. Kita ikutkan untuk belajar bagaimana mengembangkan inovasi di sekolah vokasi UGM bersama-sama. Jadi versi UGM itu punya alat, punya mesin 3D printer, punya wood pellet, nanti buat bikin pellet yang kucing itu dari limbah kayu itu. Nah itu bisa seperti itu. Nanti bisa ke sana aja, nanti kalau memang butuh pendampingan nanti kita dampingi untuk ke sana seperti itu. Oke, jadi ini yang klinik inovasi daerah, apakah masyarakat umum juga bisa mengakses? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Tidak harus perangkat daerah. Oke. Jadi klinik itu kan juga nanti kalau misal mau ikut Renova, saya punya ide ini nih. Ya. Gimana ikut Renova, kira-kira gimana ya Pak? Didampingi dari awal ya. Ya kita diskusikan gimana baiknya. Oh ya. Dan ini kita mendorong teman-teman di SMA SMK, mereka punya ekskul ya Pak. Penelitian itu sepertinya ya. Di sekolah-sekolah itu punya ekstrakurikuler. Nah itu gurunya juga nanti bisa kita dampingi bagaimana untuk mengembangkan inovasi dari pelajar. Nah, dan satu lagi Pak, mungkin yang kalurahan. Nah ini yang belum tergarap. Oh ya. Kita punya potensi 88 kalurahan. Iya. Kalau satu kalurahan satu saja. Ya. 87 kelurahan, satu kelurahan gitu. Dan saya yakin ada ya. Ada Mas. Ya. Dan kemarin waktu kita pendataan itu banyak Pak sebenarnya di kelurahan itu. Tapi mereka bingung bagaimana mendokumentasikannya. Nah, mereka sudah melakukan inovasi, cuma nanti untuk pendokumentasiannya nanti kita bareng-bareng lah. Nanti kita juga mengajak teman-teman Kapanewon juga untuk bagaimana bisa nanti mengembangkan inovasi yang ada di kalurahan. Nah, kalau itu bisa terkumpul semua, saya yakin kan kita bisa nanti inovasi kita tiap tahun bisa di atas 200 ya. Seperti itu. Oke Mas Hamdan. Sekarang di closing statement. Mas Hamdan silakan untuk diberikan motivasi, ya, kemudian ajaan untuk baik masyarakat, PNS, perangkat daerah. Karena jenengan sudah punya Gemah Indahku, punya klinik inovasi daerah. Silakan untuk disampaikan. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan penonton Ruang Siar Menoreh. Jadi dengan Gemah Indahku kita mengajak bersama-sama, baik kami di Bapeda, kemudian teman-teman perangkat daerah, pelajar, masyarakat, kalurahan. Ayo kita bersama-sama memajukan inovasi daerah di Kulon Progo. Jangan takut berinovasi, jangan takut tidak ada anggarannya, tidak ada orangnya, tapi bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kinerja kita, memperbaiki layanan kita dengan inovasi. Demikian, salam inovasi. Ya, terima kasih Mas Hamdan atas pencerahannya. Jadi tujuan inovasi itu kan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita punya masalah, tinggal milih mau ngeluh atau berinovasi. Betul. Terima kasih kehadirannya di Ruang Siar Menoreh. Nanti kami tunggu untuk materi yang lain. Silakan satu hadir di sini lagi. Kami dengan senang hati menunggu kehadiran Mas Hamdan. Siap. Baik. Mungkin satu lagi Pak. Saya apresiasi Ruang Siar Menoreh ini juga merupakan salah satu inovasi ya Pak ya. Inovasi yang masuk di masuk di dan juga bagus sekali, dan mungkin teman-teman di Kapanewon lain mungkin bisa replikasi Pak. Atau perangkat daerah lain, atau mungkin malah kolaborasi. Jadi tidak hanya replikasi, tapi bagaimana teman-teman di perangkat daerah lain bisa berkolaborasi. Jadi kalau punya inovasi apa nanti sosialisasinya lewat Ruang Siar Menoreh. Itu. Kami itu buka. Bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan tanpa biaya. Terima kasih Ruang Siar Menoreh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
lahir inovasi-inovasi baru yang bisa kemudian terimplementasikan. Tidak hanya sekedar ide yang tertuang di dalam kertas, tapi ide yang kemudian bisa membantu khususnya pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. Saya kira itu dari kami. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai program yaitu Gema Indahku, yaitu program bersama memajukan inovasi di Kabupaten Kulon Progo. Gerakan ini mengajak seluruh komponen masyarakat, perangkat daerah, pelajar, akademisi, praktisi untuk berkolaborasi mengembangkan inovasi di Kabupaten Kulon Progo. Dengan inovasi ini, kita harapkan Kulon Progo dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Saya, Nimade Dwi Panti Indrayanti, penjabat Bupati Kulon Progo, menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Fabcam Challenge 2023 di Kabupaten Kulon Progo yang berkolaborasi dengan Gema Indahku atau Gerakan Bersama Memajukan Inovasi di Kulon Progo. Harapan kami, Fabcam Challenge ini dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat di Kulon Progo. Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi memajukan pembangunan Kulon Progo. Selamat berkolaborasi dan berinovasi. Kulon Progo ku indah.